Halo pemirsa Rempino Secret. Weekend gini paling pas untuk ngobrolin sesuatu yang hot tapi tetap menghibur bersama para komedian ini nih pemirsa. Ada Haji Malih Tongtong, Jarwo Kuat, Adin Bajai, dan tentunya bersama para putri mereka yang cantik dan menggemaskan. Langsung aja yuk kita ngobrol dulu bersama Haji Malih dan Melisya. Bener gak sih kalau Melisya ternyata bercita-cita ingin menjadi komedian juga seperti sang ayah? Baik, kita sudah bersama dengan Bang Haji Mali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, namanya putrinya bungsu ini ya, Melisya. Iya, serius amat sih. Umur berapa kamu? 5 ya? Iya, Udah sekolah belum sih? udah. Kelas berapa? Kelas apa yang? TK. TK. Iya, Oh, TK. TK. Oh, TK. Ini ada artikelnya, kamu terkenal loh nih. Begini momen Haji Mali bareng Melisya. Katanya kamu kalau ngomong kan sama gitu kayak Baba. Iya. Iya. Ada apa? Ada videonya, coba kita lihat videonya ya. Coba. Seru banget sih ngobrolnya Melisya. Iya, kalau di rumah kamu paling sering ngobrol sama siapa sih? Sama Baba? Iya, Iya, ngobrolin apa sama Baba sih biasanya? kayak ngelawak gitu. Kayak ngelawak gitu. Itu beduk tadi yang ngajarin siapa itu? Bapak, Oh, Bapak juga yang ngajarin beduk. Kamu kan dulu banyak orang yang bilang kamu lucu-lucu gitu, nggak pengen masuk TV apa ngelawak di TV? mau. Mau? Boleh nggak masang Baba? Boleh. Boleh, bener. Kamu tahu nggak sih kalau Baba kamu tuh terkenal banget suka di TV? Tahu? Tahu. Sering nonton? Sering. Sering. Coba dong, kamu biasanya kalau ngobrol sama Bapak, katanya kalau kamu minta apa-apa pasti diturutin sama Baba. Iya. Iya, Minta, coba sekarang minta apa? Sekarang lagi pengen minta apa sama Baba? mau minta jadi artis cilik. Ih. Kenapa pengen jadi artis cilik sih, Melisya? Biar kayak bapak. Biar kayak Bapak. Terus apa kalau jadi artis cilik emang bisa apa aja? Bisa ngapain? Bisa kayak syuting gitu. Syuting. Apa sih emang enaknya syuting? Diajak ngobrol. Diajak ngobrol. Ini diajak ngobrol kayak gini, diajak ngobrol ya? Iya. Terus kamu cita-citanya pengen jadi artis. Iya. Selain ngelawak mau jadi apa lagi? Mau ngapain lagi artisnya? Nyanyi? Iya, Bisa nyanyi emang? Bisa. Lagu apa? Coba nyanyi. Coba nyanyi. jali-jali. Oh, Jali-Jali. Jali-jali. Oke, nyanyi. Gimana? Ini dia si jali-jali. Lagunya enak, merdu sekali. Ih, Mahal bayarannya. Masya Allah, Bang Haji Mali. Ini lagunya di apa? Lagu daerah gitu ya. Memang Iya. kalau di keluarga emang diajarin juga dari sedini mungkin kesenian Betawi gitu. Ya sebetulnya sih diajarin enggak. Tapi kalau kita lagi manggung, main lenong gitu, ngikut. Ngikut. Dia perhatiin. Mm-mm. Kok orang-orang nyanyinya bukan ada gambang romong, dangdut gitu. Oh gitu. Dia kepengennya gambang romong. Gambang, dia sukanya malah lagu-lagu Lagu Gambang Kromong. Betawi. Lagu Betawi. Oke. Tuh jadi kalau ada yang nari apa juga ngeliat gitu. Ngeliatin. Oh, udah bisa kamu nari juga? Oh, belum bisa. Iya. Terus sering diajak-ajak nggak kalau lagi manggung Ya sering diajak. sandiwara? Maksudnya manggung ikut tampil gitu? Enggak, jarang, enggak mau. Nggak mau. Emang ini kan anak bungsu ya Bang Haji ya? Bener ini yang paling dimanja kalau minta apa-apa pasti diturutin. Udah enggak istilah ditolak. Tuh gambarnya udah. Ini minta apa itu? Kalau Bapak tuh di rumah galak nggak sih? Enggak, Enggak, tapi pernah marah nggak? enggak, Nggak pernah. enggak. Ngajak ngelawak. Ngajak ngelawak. Contohin dong Baba kalau lagi ngajak ngelawak gimana? Enggak Coba. tahu. Nggak tahu. Gimana Mbak biasa interaksinya kalau ngobrol sama Melisya? Bapak. Mm-mm. Aku bagi duit tuh mau jajan. Mm-mm. Coba gini. Coba bilang ngomong, Baba bagi duit dong mau jajan. Enggak ah, Enggak ah, kenapa? Kenapa? lagi syuting. Oh lagi syuting. Lagi syuting malu ya minta duit ya kan. Tapi Bang Haji benerkah bahwa sebelumnya juga kalau ada yang tanya apakah anak-anaknya boleh ngikutin jejaknya, Bang Haji sebenarnya berharap jangan deh gitu ada rasa was-was. Kalau dari saya gitu, ya sebut ngelarang juga enggak gitu ya. Yang penting saya tanya, kalau emang udah punya suami, tanya suami kamu. Kalau udah punya suami, Iya. kalau belum, Kalau belum, tanya mau jadi apa? Mau jadi apa? pelawak atau mau jadi penyanyi? kalau jadi pelawak boleh gak? Kalau jadi pelawak kan emang udah hampir jadi gitu. Cuman sekarang udah hampir nggak ada lagi yang bujangan, jadi berkeluarga.
Ya kalau lenong main gitu, 1-2 ikut juga. 1-2 ikut juga. Tapi syaratnya izin dari suaminya. Oh, kalau yang perempuan. Ada tuh sebenarnya kemarin-kemarin. Ada. Oh, yang laki juga ada. Yang laki udah nggak Udah mau main. deh, Udah nggak mau. Tapi boleh sebenarnya. Boleh, cuman laki kayaknya kalah sama empok-empoknya yang perempuan gitu. Oh, kalah lucunya sama empok-empoknya. Jadi nggak berarti yang lucu. cewek-cewek berarti Ya, yang cewek-cewek lebih semua. nurun bakatnya. Mariati, Heeh. Linda, Heeh. Mariani 3 tuh. Oh, oke. Jadi selama belum nikah dikasih izin sama Bang? Kasih. Kasih izin. Ini nggak usah kecil ini boleh nggak nih? Misalnya ada tawaran habis ini syuting ya gitu. Kalau ada sih mau aja. Mau, Dek? Oh, mau. Wih, mantep banget. Dek, nanti kan dapat honor. Iya kan? Kan honornya buat berdua nih. Baba dapat berapa? Kamu dapat berapa honornya nanti? 2 juta. Hah? 2 juta. 2 juta. Buat kamu berapa? Gak usah. Oh, kamu nggak usah katanya. Aku nggak dapet dong. Benar, kamu nggak usah. Buat Baba aja semua ya. Terus habis itu kamu minta dibeliin apa sama Baba? Gak dibeliin apa-apa. Bener, nggak mau dibeliin mainan? Enggak, baik banget sih. Nih kita mau lihat lagi nih ya. Baba itu kan udah terkenal udah dari lama. Ini ada videonya nih, penampilannya Baba dari masa ke masa. Kita lihat yang berikut. Haji Mali kalau lihat ini ya kan, Bang Haji Mali udah lama sekali di dunia komedi gitu. Kalau sekarang ini Bang Haji Mali terbiasa atau emang udah ada berubah dunia komedi itu menurut Bang Haji Mali? Kayaknya nggak ada gitu. Biasa aja. Nggak ada perubahan ya? Tergantung lawan. Seperti Tergantung saya lawan. sama Bolot. Kalau saya sama Bolot kan itu udah biasa. Udah klik gitu ya? Udah kompak lah. Kalau gak dapet pasangan yang lain-lain lagi, mau nggak Ya terima kita kasih? lihat, kita briefing dulu. Briefing dulu. Lu maunya apa, gimana gitu. Jadi harus cari tahu lagi Harus bareng cari ya. tahu lagi. Banyak kan pelawak biasa kan tes. Kalau kita kan alami. Iya. Jadi berbeda kan. Mm-mm. Nah kan kita briefing dulu ada. Mau lu kemana, gimana gitu. Jadi saling mengenal. Nah saling mana. Oke. Ya kan beda kan pelawak sekarang mah pendidikan. Kita kan alami. Iya, tapi kan sama-sama lucu yang penting. Ya tapi yang penting lucu. Tapi penting. kalau emangnya dia nggak paham, dia suka nanya, Pak Haji, kita mau ngambil bagaimana? Gitu ya. Gua bilang terserah lu ya, gua ngikutin gitu. Oh, gitu. Jadi tetap bisa mengikuti Ikut. perkembangan zaman seperti apa ya. Intinya kita orang seniman, pada seniman siapapun, itu saudara kita. Saudara, ya. Itu yang perlu didukung gitu. Tetap disupport. Ya. Telah lama. Melisya gemes banget ya pemirsa. Kita doain deh semoga Melisya bisa jadi komedian terkenal seperti ayahnya. Nah kalau Haji Mali sangat dekat dengan Melisya, Jarwo Kuat juga gak kalah posesif nih sama putri bungsunya. Kita sudah bersama dengan Mas Jarwo dan putrinya. Jadi ini udah, kamu habis nikah berapa kali lagi bolak-balik ke rumah ayah? Abis nikah langsung ke rumah Bapak? papa, iya. Oh, langsung ke rumah papa? Iya, ntar baru honeymoon dulu, baru ke rumah suami. Oh, baru. Kenapa Ganti-gantian. harus begitu nikah langsung ke rumah papa? Harus beres-beres dulu kan barangnya masih Oh, ada. kirain emang disuruh sama papanya pulang dulu gitu, enggak ya? Coba kita lihat lagi nih seperti apa cuplikan suasana pernikahan putri berikut ini. Mas Jarwo, ini kalau setiap kali nikahin anak, apalagi anak perempuan, biasanya kan yang lebih berat emang di hati bapaknya ya. Iya betul. Apalagi ini anak bungsu. Benar. Oh, kalau dibedain antara waktu ngelepas anak pertama nikah sama anak kedua tuh apa? Ada bedanya nggak rasa? Pasti ada lah. Heeh. Kalau anak pertama itu pertama kali meninggalkan anak gitu kan. Itu luar biasa apa ya? Merasa mau dipisah gitu, terpisahkan gitu. Itu belum tentu terasa banget. Selama 25 tahun bersama kita gitu kan. Tahu diambil sama cowok lain. Terus? Nah, kalau anak yang bungsu, yang kekhawatiran itu kita ya udah di rumah merasa kesepian gitu. Itu yang lebih khawatir. Itu lebih egois ya perasaannya. Wah, berkecamuk lah. Tapi ya itu memang perjalanan hidup ya, harus seperti itu. Ya udah akhirnya ya udah kita terima. Yang penting kamu dek sering-sering ke rumah lo ya, nginep gitu. Cuman adek doang atau kakaknya Ya juga? kakaknya udah inilah sama suaminya, udah jarang ke rumah juga nginep. Karena udah punya anak kan. Oh. Jadi kalau dia kan belum punya anak, jadi masih
bebas lah untuk ke rumah. So, untuk transisi bapak ibunya ya, Iya, biar nggak terlalu sepi-sepi amat gitu. betul. Kamu sendiri Putri, ini kan pacar yang udah lama ya 5 tahun deh? 6 tahun. 6 tahun, Iya. 3 tahun jalan baru berani kamu kenalin ke papa. Papa. Iya, akhirnya bisa lolos tuh gimana ceritanya? Lolos meminang ya? Sebenarnya sih udah lama juga kenalnya, jadi pas kuliah, kan aku ketemu dia kuliah. Akhirnya pas sudah merasa serius dan cocok, karena tuh sebelumnya aku belum berani ngenalin cowok ke papa. Karena tuh papa belum setuju pacaran. Tapi pas kuliah aku udah mulai berani, udah merasa kayak oh yaudah nih udah di umur yang cocok lah gitu kan. Sempat deg-degan juga kan ke papa. Dari ya alhamdulillah respon papa juga baik. Respon papa. Tapi kan itu udah 3 tahun, kok masih nunggu 3 tahun lagi gitu sampai akhirnya nikah? Itu kenapa papa lagi, faktor papa lagi? Karena masih Karena masih apa? Emang masih saya orang belum- selektif deh. Iya. Jadi diapain dulu Pak? Dilihat latar belakangnya dilihat dulu, keluarga seperti apa, dan orangnya seperti apa. Tapi setelah beberapa kali saya ajak makan, kemudian di luar, kemudian di rumah juga berapa kali datang, akhirnya saya melihat, saya punya feeling nih anak nih punya tanggung jawab. Oh. Udah, akhirnya Mengandalkan oke feeling lanjut. ya. Jadi waktu ketemu tuh diajak ngomong apa biasanya? Nggak banyak ngomong, saya juga orang pendiam sebenarnya. Oh, Dia juga, si Dava ini juga. Pendiam dua-duanya? juga. Akhirnya sama-sama diam. pakai bahasa Ya kalbu. paling, ya basa-basi aja paling. Basa-basi. Dari bahasa basi aja udah tahu bahwa dia. Udah tahu. Oke. Saya tuh feelingnya kuat. Oh, oke. Kayak kamu nih, kamu orangnya baik. Ayolah. Itu feeling atau bahasa basi? Jadi akhirnya udah nih pas gitu Ya, ya. alhamdulillah. Oke, nah ini kan kalau kamu ya katanya kamu memilih pasangan juga kan gitu agak takut deg-degan kenalin ke papa, tapi papa pun sekaligus juga adalah panutan kamu dalam mencari Iya, suami. pasti. Betul. Apa yang kamu temukan kualitas di suamimu ini yang mirip-mirip sama yang dimiliki oleh papa? Kerja keras sih. Kerja keras. Karena papa nggak pernah ngerasa capek. Misalkan syuting yang berdiri terus seharian full, papa juga masih merasa nggak pernah menyerah gitu. Besoknya syuting lagi, terus kadang di samping syuting masih bisa sempetin jalan-jalan sama anaknya, sama mama gitu. Jadi tetap bisa membagi waktu. Iya. Ini yang kamu lihat di Iya. dan kamu harapkan juga dilakukan benar. oleh suaminya. Pastinya. Gitu. Papa ngerasa sama nggak kayak gitu juga? Atau ada sifat-sifat lain yang mirip juga kayak papa? Kayaknya memang mayoritasnya baik semua sih, jadi sama gitu. Mungkin pemikiran seperti itu kali. Yang baik siapa? Bapaknya pasti ya. Oke, apa ya Putri yang kamu pelajari dan ingin kamu terapkan juga dalam pernikahanmu, yang kamu lihat dari pernikahan papa dan mamamu? Papa tuh nggak pernah selalu kasih tahu aku untuk sholat 5 waktu jangan pernah lupa. Itu aja sih. Itu dimanapun berada. Jadi keimanan yang dibangun Keimanan, terlebih dahulu iya. di dalam rumah tangga gitu ya. Yang berikut kita mau tunjukin foto nih ya buat Mas Jarwo. Kita lihat set fotonya. Bukan yang ini. Nah ini. Ya, paling kiri siapa? Ayo coba, tebak. Paling kiri. Paling kiri. Siapa? Ini. yang kanan itu. Ya Allah iya. Astaga. Ya Allah. Iya, Umur Mbak. berapa dia? Nggak mungkin Ahmad Dhani, nggak mungkin. Di situ muda Iya. banget ya. Umur berapa tuh? Ini grup Lawak di Amor. Kita kan tergabung dalam grup Lawak di Amor. Itu paling kiri Komeng, kemudian sampingnya Rudi Sipit, saya, Kus istri, kemudian Mamo. Itu dulu yang kita bantu-bantu lah dulu di acara prosesi di pernikahan saya ini. Ini di rumah mertua. Oh di rumah mertua, nikahnya di rumah mertua. Iya, maklum dulu nggak ada duit, jadi seadanya aja. Ini kan Masya Allah ya udah Masya Allah. 34 tahun. Saya nekat berjalan dulu pernikahan. nikah. Umur 25 tahun nih saya nikah. Abang saya sebenarnya belum nikah. Malah saya nikah duluan. Yang paling tua belum nikah. Saya duluan nikah. Terus Jadi ya alhamdulillah sih. Berkat restu dari orang tua juga, ya akhirnya berjalan dengan baik. jadi ini nekat modalnya. Nekat modalnya. Tabungan ada tabungan? Nggak ada dong. Nggak ada dong. Pakai dong lagi. Seadanya aja. Udah seadanya aja. Undangan juga seadanya. Dia serahkan ke orang tua udah. Nggak sampai ya, nggak ada juta-jutaan dulu.
paling banter saya 10 juta dulu saya ngasih ke mertua. Udah, selebihnya terserah Anda. Diatur-atur aja lah ya. Diatur-atur aja. Nggak, Iya. waktu itu dulu waktu ketemu mertua, Heeh. nunggu berapa tahun? Saya dulu kos di samping rumahnya istri. Oh, pacar 5 langkah ya. Jadi kalau dia sekolah, saya kan kuliah. Heeh. Nah, dia pasti ngelewat pintu kontrakan saya itu. Terus? Pas saya kos. Terus? Karena sering-sering lewat gitu mungkin ya. Iya, akhirnya istilah orang Jawanya apa? Witing Trisno, Jalaran jalan Soko kuliner. Jadi Hei, kuliner bukan kuliner. akhirnya alhamdulillah ya udah. Saya pertama kali ngajak dia ke perpustakaan. Saya mau kuliah, dia mau les. Itu pencitraannya ya. Ketawa kamu. Modusnya udah biasa ya. Udah. Saya akhirnya bolos kuliah, dia juga bolos les. Perpustakaan hanya tempat aja. Oh iya. Tetap aja nggak baca buku. Kan nggak boleh berisik kalau di Iya, perpustakaan. perpustakaan yang di Salemba tuh. Iya, yang gede banget itu. Yang gede banget di situ tuh. Terus? Ya di situ naik bus PPD 40 Cililitan Senen ke Pasar Baru. Kan lewat Salemba tuh kan ya. Itu busnya udah nggak ada udah sekarang. Iya. Jadi sana agak keterusan, terus nonton film bioskop di Senen itu dulu tuh. Akhirnya udah berlanjut. Oh, berlanjut. Berapa tahun tuh akhirnya sampai nikah? 8 tahun. Hah? Itu pacaran apa kuliah? Salah, Iya, sekolah. kalau Sampai nggak salah lulus kuliah. antara 7-8 tahun. Lama amat sih? Dia pacaran sama dia. Lama banget. Iya, lama banget. Karena tabungan belum ada itu tadi kali ya? Iya, betul. Orang masih kuliah saya. Masih kuliah, Berani jadi nggak punya apa-apa. Ngelawak juga sekedarnya penghasilan. Oh, oke. Dulu kita grup lawak tampil itu di night club, di Ancol, di bar cuma 100.000. 100.000 bagi Bagi berapa tuh? empat. Bagi 4. Iya. 25 ribuan. 20.000, 5.000 buat ongkos. Ongkos. Itu bisa buat beli apa tapi zaman itu 20.000? 20.000 dulu bisa beli apa ya? Baju, ya baju paling. Baju cuma sepotong kayaknya waktu zaman itu Iya, ya? nyicil. Nyicil ya? Iya, tapi masih dibantu orang tua kan dulunya. Masya Allah. Iya. Ya, sekarang anak-anak udah pada nikah nih berdua ya. Melihat kalau udah 34 tahun pernikahannya, tambah 8 tahun berarti itu kan 42 tahun bersama ya. Itu ngomong apa sama istri begitu ya ada nih anak nikah tuh tengok-tengokan gitu nggak? Kita ngapain ya gitu nggak? Gitu nggak? Iya, itu gara-gara nikah juga jadi dari mertua sih. Bu. Yang mendesak orang Betawi kan maklum sendiri kan. Nggak boleh lama-lama pacaran. Oh jadi nikahnya karena dipaksa? Hampir ada kata gitu. Iya, tapi ada satu rahasia nggak bakal saya cerita lah. Ya elah. Bikin kepo. Bang, ini namanya no secret, jadi nggak ada secret. Rahasianya apa? Nggak ada. Nama juga rahasia nggak boleh cerita Ya dong. udah rahasia 34 Nggak boleh, tahun. iya. Rahasia Nggak 34 boleh tahun, dong. 42 tahun jalan bareng, Masya Allah bisa terus bersama. Ini kan buat anak-anak juga tuh apa? Iya, apa ya? Rahasianya, Saya kuncinya. saya orangnya apa ya? Egonya lebih tinggi dari istri. Makanya istri saya tuh seumur hidup, selama saya menikah nggak ada yang namanya KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri nggak pernah. Ada komedi dalam rumah tangga. Oh iya, KDRT-nya itu. Ini demi Allah nih, nggak pernah saya pukul istri, nggak pokok kekerasan nggak ada. Nggak ada. Nah, istri itu orang penyabar, Oh, nggak pernah marah sama saya. Saya berbuat salah apapun, itu istri saya itu luar biasa, nggak pernah marah. kesalahan terbesarnya apa? Apa aja? Kan ada, tahu sendiri kan. Tapi kamu pernah lihat nggak misalnya papa sama mama, misalnya kalau lagi ngambek-ngambekan atau berantem, kamu tahu nggak? Paling cuma adu ini pacu. aja sih, adu omongan aja. Oh, ada omongan aja. Paling cuman gitu doang Nggak ya? pernah yang teriak-teriak gitu, Nggak pernah. Tapi semesra-mesranya tuh mereka ngapain biasanya? Lebih kayak bercanda gitu, jadi tuh bapak suka jahil ke mama. Oh. Iya, terus mama kan suka kayak ketawa gitu kan, suka nggak suka dijailin. Oh, itu Iseng-iseng aja tuh. gitu. Oh, kemesraannya gitu ya. Padahal Iya. benar berarti komedi dalam Rumah Rumah tangga. 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 Istri itu terbaik lah Oh, di antara wanita-wanita lain. ya.
bukan sama saya itu, bukan. Sama Pasti di luar orang sana lain ya. lah maksudnya. Terbaik lah pokoknya. Oke, kita lihat lagi berikut ini adalah fotonya Mas Jarwo sama cucu-cucu. Ya ampun, gemes banget. Ini Afsena Malaika Ikra namanya. Hmm, hmm, Ini cucu saya pertama. Sekarang umurnya 3 tahun setengah. Emang rumah agak jauh dari rumah saya, dia Pondok Kelapa sama suaminya, saya di Condet kan. Oke. Jadi jarang ketemu, Ah. paling video call aja. Oke, nih kita tanya nih, ini Bang Jarwo banget atau enggak nih soal cucu-cucu ya? Bang Jarwo atau enggak nih, galeri handphone isinya foto cucu lebih banyak? Iya, Iya. betul. Foto istri ada? Foto istri ada. Dulu ya. Dulu lagi. Aduh, sekarang banyak foto cucu ya? Iya, betul. Manjain cucu, kalau cucu nangis suka bilang, udah jangan dimarahin, kasihan. Iya. Iya benar. Wah, nanti Iya bener ya? siapapun yang ada di sini, penonton juga semua yang ada di rumah, kalau udah Anda punya cucu, Anda itu udah pasti lebih sayang ke cucu daripada istri atau anak-anak lain. Kamu lihat dulu keras ke kamu apa sama ponakan kamu? Nggak marah? Sekarang lebih perhatian ke cucu daripada ke aku gitu loh. Jadi berpindah gitu perhatiannya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, oke. Iya. Overprotective nggak? Batuk dikit langsung, apa bawa ke dokter? Iya. Iya, Betul. itu. Saya dulu kan perokok, Ah, tapi alhamdulillah berkat doa semuanya, saya udah berhenti ngerokok. Udah 6 bulan lebih. Masya Allah, karena cucu. Nggak karena cucu, saya pernah itu berlangganan majalah. Saya baca rokok itu merugikan kesehatan, maka langsung saya berhenti. Berhenti langganan itu. Ngeselin banget, ngeselin banget. Enggak, bercanda. Itu saya udah nggak ngerokok lagi, alhamdulillah. Oke. Utri, kamu sebagai pengantin baru nih, ada nggak sih yang masih pengen kamu tanyain ke orang tua untuk tanya pengalamannya untuk bisa kamu terapkan ke rumah tangga kamu nanti? Gimana untuk selalu harmonis untuk papa sama mama gitu supaya bisa bareng-bareng terus. Rahasianya apa? Iya, harmonis. Ya itu saling mengalah, Saling mengalah. betul. Jadi nggak Intinya itu menang-menang. sih. Nggak marah, jangan terlalu lama. Marah jangan terlalu lama. Ya kalau misalnya saya yang marah, paling istri lebih ini Diam. meredam, gitu juga sebaliknya gitu. Dan manfaatkan suasana yang ya sesekali romantis lah gitu. Harus diusahakan. Iya, biasa kita nyalain di meja makan malam, lilin, pasang obor. Lebih meriah. Pokoknya ciptakan romantisme dalam Oke. rumah tangga itu. Nih bulan madu ikutan juga nggak? Yang enggak lah. Biar aja dia. Kirain mau pergi juga berdua sama istri. Iya. Beda tempat gitu ya. Lagunya ragu-ragu gitu ya. Iya. Nanti dipikirkan lah ya. Iya. Oke, baiklah. Emang deh, para komedian ini ternyata family man banget ya, meskipun sibuk sama pekerjaannya. Setelah ini, kita akan lihat seberapa dekat Aden Bajaj dengan Saka putrinya. Apa benar Aden mengarahkan putrinya untuk menjadi aktris? Stay tune hanya di Rempina Secret. Mwah. Kembali lagi di Rempina Secret. Kali ini ada anak komedian yang gak kalah cantiknya. Anak Aden Bajaj yang bernama Saka. Kabarnya nih, Saka pengen banget masuk TV. Gara-gara sering lihat ayahnya di TV loh pemirsa. Apakah Aden sengaja mengarahkan Saka untuk menjadi artis? Aden dan Saka, hai cantik. Ini kamu katanya punya cita-cita mau masuk TV. Iya, akhirnya masuk TV kan sekarang ya. Sampean. Kan sampean. Emang bener dia tiba-tiba ngomong pengen jadi artis Iya. gitu. Alhamdulillah kalau Saka ini apa yang dia mau kesampaian mulu. Masya Allah, apalagi selain masuk TV? Kayak misalnya mau punya mainan, apa mau punya apa, terus dia mau punya cita-cita, kakak pengen recording nyanyi. Padahal suara dia biasa aja. Tapi tahu-tahu, Saga. Parah banget Bapak. nggak maksudnya kita tuh merendah dulu, biar kesan nanti tengnya nggak terlalu kaget. Dan itu juga kesampaian. Ada yang ngajakin recording ya, walaupun baru cover-cover lagu, dia diajak gitu. Masya Allah.
Terus kamu punya cita-cita apa lagi? Mau jadi dokter. Amin. Terus sama penyanyi. Sama penyanyi, emang pengennya gitu ya, masuk TV-nya karena nyanyi. Jadi nanti boleh dong ya sepatah dua patah lagu ya. Atau goyang patah-patah juga nggak boleh. Nah, ini katanya kamu kasih idenya ke dia, kamu masuk TV, bikin video aja dulu gitu. Betul. Itu dari kamu ide. Jadi Saka itu kan ngeliatin aku syuting gitu ya. Papi, kakak pengen ya masuk TV, pengen syuting gitu katanya. Mau, kita bikin video dulu. Oh, oke. Kalau di Indonesia itu bikin video viral pasti diajak sama Oke. TV. Coba kita lihat videonya berikut ini. Bapaknya yang modenya gitu ya, mode pusing selalu ya. Kita lihat komentar netizen, bujinya adalah baik banget adeknya mau TikTok. Astagfirullahaladzim. Tapi emang Hei, ketawanya bahagia banget. puas dia di banget sana. yo. Tapi emang tiap pagi saya kan nganterin dia sekolah. Oh, iya. Mungkin orang lihatnya, oh itu supirnya. Kayak ngetirin gitu ya. Ada lagi komentar, emang boleh ya astaga. Ini banyak ya ampun. Terus lagi berikutnya. Cantik banget anaknya bang, mau nggak sama anak gue ada yang jodohin ya, aduh masih kecil. Was-was ya Pak ya langsung ya. Oh Om Aden, kebetulan saya baru pulang kerja mau nitip martabak manis untuk teman-teman. Mau ngasih ke mertua. Oh ya ampun. Kamu kenapa sih pengen masuk TV tuh kenapa? Kalian lihat Bapak? Karena lihat papi. Lihat Kayaknya papi. seru gitu. Seru. Terus? Terus Akhirnya? Saka emang suka acting. Kamu suka acting? Kalau di sekolah, ekskulnya teater sama vokal. Oh gitu. Terus kalau kamu nyanyi nih, bakatnya nurun dari siapa? Papi lah. Gak tahu deh. Papi lah. Papi. Tahu ya? Kan kita sering karaokean, Kak. Ya kalau kita kan suka ada nilainya tuh kalau karaokean. Menurut nilai 0,01. Anaknya tuh nggak ngomong apa-apa, ekspresinya doang cuma terserah deh. Nggak Saka ya. Kamu juga katanya udah punya Instagram sendiri juga ya? Iya. Nih, oh subscribersnya juga banyak nih followersnya ya. My name is Saka, my brothers is Raka, my parents ini ya. Terus kita lihat foto-fotonya, ada foto-fotonya tuh. Bapak kalau ini Bapak follow, unfollow atau Bapak di blok atau tahu kan? Kadang-kadang di blog. Kadang. enggak. Tapi kan ini anak zaman sekarang Iya. ya. Di dunia yang sekarang, modelnya sekarang. Ada pesan-pesan khusus nggak sih ketika anaknya mulai aktif di sosial media? Itu sih lebih urusan ke maminya sebenarnya. Bapaknya ngapain dong? Kalau saya lebih mikirin gimana caranya ke depannya ini anak jadi seseorang. Oh, Gimana caranya supaya pendidikannya lancar ke depannya. Masya Allah. Kalau soal perkembangannya dia saya serahin ke ibunya karena ibunya wanita, sama-sama wanita kan. Kalau kita kan kadang-kadang laki-laki suka beda ya cara nge-treat anak. Takutnya kekerasan, lebih gimana. Kalau saya lebih ke, kalau maminya udah bilang, papi itu sudah diomongin ya? Sini. Oh, baru gitu. Kenapa sudah diomongin? Masalahnya apa? Gini. Harus begini gitu. Terakhir ya kalau Terakhir saya ujung tombak, kalau dari awal takutnya dia udah, saya takut salah, takut emosi, takut apa gini. Karena saya dikenal sama dia tuh orangnya baik ya kayak. Oh gitu. Gimana ya? Jangan gimana ya dong. Ini TV Kak. Oke, kalau gitu kita langsung tanya aja. Ini apakah lebih ke arah mami atau ke arah papi ya? Ini ada fotonya nih ya. Set. Siapa yang lebih cerewet? Lebih cerewet sih mami. Mami lebih cerewet. Kalau yang marahnya lebih serem siapa? Papi. Oh papi. Itu dia saya bilang tadi, jangan dari awal saya ngomong. Saya kalau udah emosi takutnya, Kenapa lebih ke arah panik kali ya? karena kan kalau kita mikirnya, anak kalau udah istri sampai ngomong, papi itu berarti ada sesuatu yang lebih ini. Kenapa nih? Dipanggil gitu. Gitu. Siapa yang lebih sering ngasih hadiah ke kamu? Masih dia dulu. Oh dua-duanya ya. Siapa maksudnya cocok lagi nih? Dua-duanya ini, papi sama mami. Siapa yang disiplin banget? Lebih disiplin siapa? Mami. Mami lebih disiplin. Yang lebih sering bantuin kamu bikin PR siapa? Papi. Oh papi. Wow. I can do everything. Cela. Kesel banget. Ya karena ini anak-anaknya dua, sekolahnya rata-rata Inggris bahasanya. Oh, so you speak English. Very well. Very fluent ya. Oh, indeed. Of course, indeed. Aksennya apa? Amerika apa British? Nepal. Siapa? Kalau kamu misalnya ada apa di sekolah, ada yang kamu keselin apa, kamu curhatnya ke siapa biasanya? Mami. Ke mami ya. Karena Saka juga suka nyanyi, Saka akan menyanyikan lagu untuk ayahnya. Yuk kita saksikan penampilan Saka. Katanya ada satu lagu yang setiap kali dinyanyiin Saka itu selalu
Pengen nangis. Lagu apa? Terbaik bagimu ada band. Oh, terbaik bagimu. Ada band. Kenapa? Soalnya tentang ayah jadi sedih gitu. Kenapa jadi sedih sih? Karena ayah Oh, baik kayaknya banget ya. susah apa? Kenapa kamu kalau nyanyi itu lagi? Sayang banget sama papi ya. Love you. Boleh nggak dinyanyiin sedikit tentang lagu ini? Boleh. Silakan Om Ayo. Daniel. Kau ingin ku menjadi yang terbaik bagimu, patuhi perintahmu, jauhkan godaan yang mungkin ku lakukan dalam waktu ku beranjak bebas, sampai membuatku terbelah jatuh inteligent. Bilang jangan nangis hari ini. Gak bisa dia kalau nggak nangis. So sweet banget ya Aden dan Saka. Lalu apa yang membuat Saka dan Aden terharu jika menyanyikan lagu ini? Kita saksikan jawabannya setelah pesan-pesan berikut ini. Kedekatan Aden dan Saka emang gak perlu diragukan lagi ya. Keduanya juga tak malu untuk menunjukkannya di sosial media. Benarkah Aden dan Saka selalu nangis saat membawakan lagu yang terbaik bagimu? Ya ampun, sayang banget ya sama papi sama mami ya. Aden, ini sok kuat ya, padahal Aden kayaknya setiap denger Saka nyanyi lagu Iya. ini juga ya. Emang lagu ini tuh lagu yang pernah kita bawain dulu berdua dan kita nangis dua-duanya nyanyiin lagu ini. Oh iya. Tanpa kita sadarin, padahal dia nggak mau ngeliat saya dan saya juga nggak mau ngeliat dia, tapi nggak tahu, tapi connect-nya dapat banget lagu ini, nggak tahu Tetap kenapa. nangis. Tetap nangis. Dibawain lagu mau di acara apa gitu, Kak jangan nangis Kak. Enggak, oke enggak. Nyanyi lagu itu baru berapa bait nangis kita. Padahal tadi latihan biasa aja ya. Biasa aja, itu dia nggak ngerti. Oh, yang berikut ini juga nih momen dimana kita bisa melihat bagaimana Aden sebagai seorang ayah ya. Walaupun anaknya udah 3, tapi pas kelahiran anak ketiga tuh mukanya tetap tegang gitu. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Ini lahirnya dari pas Lebaran ya, bulan April. Iya April. Heeh. Dan ini buat kamu anak ketiga tetap rasanya magic gitu ya. Wow, Magic Hebinio luar biasa. Kamu sampai gitu kan terharu. Iya, karena emang tiga-tiganya lahirnya normal. Dan yang ketiga ini saya benar-benar ngeliat di depan saya tuh keluar anak saya tuh. Dari tempat yang segitu kecilnya, tapi keluar bayi yang segitu hebatnya. Di situ saya nangis, makanya aduh, jangan ngelawan orang tua deh udah. Tuh orang tua pengorbanannya sampai kayak gitu. Masya Allah. Selalu nangis saya kalau ngebahas soal ini, bagaimana istri saya berjuang untuk ngelahirin anak gitu, Masya Allah. Luar biasa. Mau gak papi ya? Ya ini kalau kita lihat momen ini ya, nih bayinya. Oh lucu banget. Kalau kita lihat foto-foto berikut ini nih, foto yang satu lagi nih. Describe foto coba. Nah. Nih, keluarga kamu. Iya. Nah, melihat ini dalam kehidupan kamu nih ya. Karena mereka aku rela dikerok kalau masuk angin. Karena mereka aku ikhlas pakai baju endorsan. Karena mereka aku bisa tersenyum dan tertawa lebar. Iya. Ya intinya apa ya? Saya akan melakukan apapun buat mereka gitu. Yang penting mereka tetap bahagia. Kalau saya merasa diri saya itu lahir bukan untuk bahagia, tapi untuk membahagiakan. Biar mereka bahagia dulu, baru saya yang bahagia. Masya Allah. Mudah-mudahan lancar terus rezekinya. Amin, amin. Sehat-sehat terus, bahagia terus. Dan tercapai cita-cita kamu ya. Bahasa Inggrisnya lancar gimana? You speaking English? Ketawa aja. Tak terasa 1 jam sudah Rumpi menemani pemirsa di rumah. Tetap saksikan Rumpi No Secret setiap hari pukul 2 siang hanya di Trans TV. Killing me